Gak berasa udah di penghujung tahun 2023 dan di sepanjang tahun ini cukup banyak HP 5 jutaan yang rilis, itu menarik perhatian banget. Tapi ada 3 yang menurut gue sangat-sangat layak dibeli dan dipakai sampai bertahun-tahun. Gue akan kasih 5 alasannya kenapa, supaya kalian gak usah bertanya-tanya lagi. Dan kalau misalnya pengen tahu kekurangannya, ya bisa mampir ke full review masing-masing HP karena udah gue bahas semua tentunya. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Bang kok HP yang ini nggak masuk, kok HP yang itu nggak masuk? Ya, karena kebanyakan HP, jadi gue mesti pilih yang dari yang terbaik, guys. So, langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Smartphone pertama adalah Vivo V29. 5 alasannya, karena punya kualitas layar yang sangat premium, mewah kayak flagship karena pinggir kiri kanan ini dibuat melengkung dengan bezel yang tipis, refresh rate untuk 120Hz jadi nggak malu-maluin. Dan kedua, build quality yang ditawarkan ini sangat tipis, sangat ringan, solid, dan bisa tahan cipratan air juga. Ketiga, dalam segi kapasitas baterai 4600 mAh. Walaupun cuma segini, tapi sangat awet. Mungkin ini adalah salah satu HP terawet yang pernah gue coba di tahun ini, apalagi udah support charge 80 watt flash charge juga. Dan keempat, kalau misalkan kalian suka foto-foto, terutama foto-foto portrait, objek, ataupun orang, gila sih, Aura Light portraitnya ini nggak main-main, one of a kind, gue nggak pernah temuin di HP lain. Dan kelima, kalau misalkan kalian pengen punya performa yang oke juga, ini masih bisa deliver. Snapdragon 778G-nya masih bisa diandalkan untuk main MLBB sampai Genshin Impact, mungkin sampai 2 tahun mendatang aman. Yang kedua ini memang agak kontroversial, tapi yang saat ini sangat best seller. Ya, kalau misalkan kalian terlihat rating itu sangat-sangat tinggi, nggak mungkin kalau misalkan gua nggak rekomendasiin karena memang sebagus itu, yaitu Samsung A54. Alasan pertama, tentu karena software update yang sangat rajin. 9 bulan gue udah pakai HP ini, 9 kali juga udah dapat terima software update plus One UI 6. Dan ditambah jaminan software update-nya pun panjang banget, 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch. Kedua, kalau misalkan kalian suka record video yang stabil dengan resolusi tertinggi 4K, gila sih, ini kualitasnya bagus banget. Bahkan kalau misalkan kalian mau record, terus pindah ke lensa ultrawide ataupun kamera depan, bisa langsung tanpa harus stop record. Gak pernah gue temuin di smartphone mid-range lain. Ketiga, dalam segi fitur-fitur kecil yang dikasih itu masih diperhatiin. Masih ada slot hybrid, jadi kalian bisa taruh microSD sampai 1 TB. Stereo speakernya juga bagus banget. Haptic vibration-nya berasa mahal. Keempat, kita bahas dalam segi build quality. Iya, depan belakang menggunakan kaca asli Corning Gorilla Glass 5, dan HP ini punya fitur IP68. Artinya kalau misalkan kalian mau cemplungin di dalam air atau HP nggak sengaja kecemplung di dalam air, ini masih aman-aman aja. Dan apalagi desainnya tuh mirip kayak kelas flagshipnya, jadi kelihatan premium. Kelima, walaupun memang performanya ini bukan yang paling ngebut ketimbang 2 smartphone yang lain gue rekomendasiin, tapi seiring di update, ya makin meningkat dan berasa improvementnya. Smartphone terakhir kelihatannya emang cuma jualan spek, tapi stoknya goib, reputasinya tinggi, pokoknya high demand. Ya jelas, gimana Poco F5 nggak sebagus itu. Yes, Snapdragon 7 Plus Gen 2 belum ada lawan sampai saat ini. Bener-bener overkill. Mau main game dari yang paling rendah sampai yang paling berat pun semua dilibas dengan settingan yang sangat optimal karena udah teroptimize antara Snapdragon, Xiaomi, dan para developer. Itu bagus banget. Kedua, dalam segi fitur yang ditawarin sangat komplit. Ada Air Blaster, NFC, haptic vibration-nya berasa mahal, stereo speaker-nya bagus, walaupun memang nggak sebagus A54, tapi at least ini ready semua. Ketiga, dalam segi charging 67 watt yang paling efisien yang pernah gue coba di HP Xiaomi, ya ini. Beneran ngebut walaupun memang baterainya agak boros, tapi tetap 67 wattnya udah di-include juga brick chargernya. Keempat, dalam segi software update, ya, Poco mulai menunjukkan improvement yang sangat jauh. 6 bulan pakai HP ini udah terima 4 kali security patch. Jadi, ya ini bagus. Apalagi untuk iklannya, jarang banget gue temuin. Kelima, untuk harganya jelas gak ngotak. Varian 12/256GB bisa dibanderol seharga 5.500.000. Gila sih Poco emang. Harganya menarik.
Jadi, adakah di antara kalian yang menggunakan di antara 3 smartphone ini? Coba komen pendapat kalian. Gimana? Share experience-nya juga supaya yang lain bisa kebantu. Apalagi yang bingung sampai saat ini untuk mau beli yang mana. Overall, ini adalah 3 HP terbaik yang pernah gue coba di harga 5 jutaan. Worth it, gak nyesel sama sekali. Next, kita akan bahas yang HP 4 jutanya. Ditunggu. Dan kalau misalkan kalian belum subscribe, make sure subscribe plus kalian lonceng notifikasi supaya tahu kapan video baru diupload. Dan kalau misalkan kalian suka video ini, boleh bantu like, share ke teman-teman, keluarga semuanya. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date